Selamat sore, Sobat Suara Milenial Perbatasan. Jumpa perdana pada sore hari ini, kita akan podcast Hari AIDS Sedunia, tanggal 1 Desember 2021. Ya, ini adalah momen yang sangat luar biasa, saya pikir karena secara perdana, orang muda melalui Suara Milenial Perbatasan akan menyuarakan suaranya. Dan di momen yang tepat ini, saya akan datang dan dihadiri, akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa dalam bincang-bincang kita di sore hari ini. Nah, sebelum saya masuk kepada bincang-bincang sore hari ini, saya akan mencoba dulu menyapa suara Sobat Milenial Perbatasan yang ada di rumah, mungkin yang saat ini juga sedang menyaksikan live streaming ini. Dan Hari AIDS Sedunia yang kita rayakan pada hari ini adalah momentum yang paling tepat sekali untuk menyuarakan stop dan akhiri AIDS. Dan ini tidak hanya dirayakan oleh kita saja, tetapi juga di seluruh dunia. Dan terlebih itu saat ini untuk Atom Buah sendiri khususnya sebagai daerah perbatasan yang mana merupakan pintu bebas keluar masuknya HIV AIDS. Oke, sebelum lanjut pada perkenalan narasumber, baiknya mungkin kita dengarkan dulu pesan-pesan dari Bapak Bupati Belu sebagai berikut. Untuk mengembangkan karakter. Salam sejahtera, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Taudin Agustinus, Bupati Belu. Dalam rangka Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember tahun 2021, perlu saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, Kabupaten Belu masih menduduki peringkat pertama dalam angka kematian karena HIV/AIDS dan peringkat kedua dalam angka kesakitan, dan kelompok tertinggi yang menderita HIV/AIDS ini adalah usia-usia produktif 14 sampai 49 tahun. Sekitar 54% atau 399 penderita. Oleh karena itu, pemerintah hari ini mengedepankan program pembentukan karakter di kalangan generasi muda. Kita membentuk dan mengembangkan wadah untuk mengembangkan karakter dan mengajarkan kepada remaja-remaja kita untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, penggunaan narkoba, agar mereka menjadi remaja yang tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Belu di tingkat regional maupun internasional. Oleh karena itu, saya mengajak untuk marilah kita bersama-sama mempersiapkan pendidikan bagi remaja kita yang terencana. Kita menyiapkan mereka agar berkarya dalam pekerjaan-pekerjaan yang terencana dan mereka menikah sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi. Tentu saja tujuan kita atau sasaran kita adalah para remaja yang ber 10 sampai 24 tahun yang belum menikah, mahasiswa atau mahasiswi yang belum menikah, keluarga dan masyarakat yang peduli terhadap kehidupan para remaja. Kabupaten Belu sendiri memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Belu yang sehat, berkarakter, dan kompetitif. Selamat Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember tahun 2021. Tetap semangat bagi generasi muda Kabupaten Belu dimanapun berada. Tetap sehat. Salam untuk kita semua. Tuhan memberkati. Maromagnoita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Bupati Belu yang telah memberikan arahan dan juga selamat Hari AIDS Sedunia. Luar biasa, semoga garis-garis besar atau poin-poin penting yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati Belu semoga bisa menjadi bahan yang hangat untuk diperbincangkan pada sore hari ini.
Dan karena itu, saya juga tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh narasumber saya yang sangat luar biasa, yang pada sore hari ini sudah ada dengan saya pada hari ini ya. Nah mungkin saya akan langsung saja perkenalkan narasumber-narasumber yang hadir pada sore hari ini. Ya mungkin langsung saja ya. Selamat sore adik Edwin. Selamat sore Kak. Ya, selamat sore adik Edwin. Nah, adik Edwin ini adalah siswa SMA Negeri 1 Atambua dan sekarang kelas 3 ya adik ya? Ya betul Kak. Luar biasa. Nah, adik Edwin ini juga adalah salah satu siswa yang berprestasi di SMA Negeri 1 Atambua. Dan yang berikut saya juga akan memperkenalkan juga perwakilan remaja yang berikut. Ini dia adalah adik Lydia. Adik Lydia, selamat sore adik. Selamat sore Kak. Ya, adik Lydia ini adalah siswi SMAK Surya Atambua ya adik ya, kelas 3 adik? Iya Kak. Oke, nah mungkin saya memperkenalkan karena kebetulan profilnya sudah saya pelajari ya adik. Oke, nah adik Lydia juga siswi yang berprestasi di SMAK Surya Atambua ya adik. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Sore Milenial Perbatasan. Yang berikut ini narasumber yang juga milenial banget nih. Nah saya langsung saja panggil nih sapa, di samping kanan saya ada Kak Oda. Kakak, selamat sore kakak. Selamat sore. Selamat sore Kak. Nah terima kasih ya Kak sudah bersedia hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini ya. Sama-sama. Oke baik. Nah tak kalah milenialnya nih orang muda yang keren abis. Siapa lagi kalau bukan Dokter Peter Reynaldo. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore. Oke selamat sore dok ya. Nah Dokter Peter ini mengabdi pada Rumah Sakit Sito Husada Atambua, betul ya Pak ya? Ya, betul. Oke siap. Dok, oke saya lanjutkan ke ini yang tak kalah milenialnya. Seorang sosok ya, walaupun umurnya sudah setengah abad, hampir setengah abad. Saya langsung saja sapa ini dia Bapak Sekretaris KPAD Kabupaten Belu, Bapak Dr. Andes Dominikus Mali. Bapak Domi, selamat sore Bapak. Selamat sore dan salam untuk generasi milenial di seluruh Kabupaten Belu. Oke, selamat sore Bapak. Dan saya pikir Bapak Domi semoga ya jangan grogi nih di samping saya. Karena dari tadi Bapak Domi agak grogi saya lihat. Tidak, saya bisa Oke, menjadi orang semangat muda. Bapak Domi. Oke, luar biasa nih Bapak Domi ya. Iya. Nah baik, inilah narasumber saya yang akan luar biasa pada sore hari ini melalui Sore Milenial Perbatasan akan mengkaji nih, mencerita sambil bincang-bincang santai kita akan berbicara tentang HIV AIDS remaja dan bagaimana HIV AIDS itu di Kabupaten Belu tentunya. Baik, kembali saya menyapa selamat sore dan salam sehat untuk kita sekalian. Salam sehat untuk kita sekalian. Salam sehat. Oke, luar biasa. Nah mungkin langsung saja ya kita mulai dengan bincang-bincangnya. Nah HIV AIDS tema dunianya adalah akhiri ketimpangan, akhiri AIDS. Tema yang mengglobal ini semoga bisa kita gali pada sore hari ini ya. Seperti apa? Terlebih khusus kita di Atambua daerah perbatasan yang notabene adalah kasus AIDS tertinggi ya di Provinsi NTT. Tadi mungkin sudah disajikan oleh Bapak Bupati Belu ya. Nah mungkin ini yang pertama saya mau duluan nih kepada Bapak Domi selaku Sekretaris KPAD Kabupaten Belu. Bagaimana Bapak, tanggapan Bapak mengenai data yang ada Bapak? Silakan. Ya, terima kasih. Data HIV AIDS yang ada di KPA saat ini secara akumulatif berjumlah 777, di dalamnya ada kategori generasi milenial berjumlah sekitar 115 orang. Aduh, Oke. ya, jumlah ini bukan sedikit. Ya. Oke, baik. Nah, tadi kalau tidak salah telah disajikan oleh Bapak Bupati Belu bahwa data kategori umur 14 tahun sampai dengan 45 tahun itu persentasenya 54% Bapak Domi, ya cukup besar ya usia produktif. Dan di dalamnya ada kaum milenial, orang muda ya Bapak Domi ya. Oke baik, nah Bapak Domi sendiri saya mungkin mau coba untuk langsung nih kepada sasaran ya. KPAD sendiri punya tidak program yang langsung menyentuh kepada remaja? Silakan Bapak. Ya, program kegiatan yang kita susun selalu berbasis data.
Dan karena data terinfeksi pada kategori usia remaja itu cukup tinggi, maka tentu program kegiatan yang menyasar ke kelompok usia ini ada. Oke, baik. Nah, ada tuh seperti apa Bapak? Mungkin bisa diceritakan nih. Ya, program besar pencegahan dan penanggulangan AIDS itu terurai dalam kegiatan-kegiatan. Kegiatan seperti apa Bapak? Khusus untuk remaja milenial yang kita rencanakan untuk tahun 2022, pertama, pencegahan. Pencegahan yang melibatkan generasi muda berupa penyebaran informasi kepada sesama generasi muda melalui organisasi-organisasi orang muda, apakah itu di organisasi pendidikan maupun organisasi luar pendidikan. Oke, baik. Berarti membangun mitra ya Bapak Domi ya. Oke, baik. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya mungkin saya juga mau coba untuk tanya nih untuk adik-adik remaja, perwakilan dari remaja milenial nih, orang-orang milenial. Oke, yang pertama dari adik Edwin Gatot sendiri. Adik, mungkin saya mau tanya, adik pernah dengar kata HIV AIDS sebelum kegiatan kita ini ya? Pernah dengar? Pernah Kak, waktu saya mendengar kata HIV AIDS itu waktu waktu SMP Kak. Oke, baik. Waktu SMP ya. Nah, adik Lydia sendiri bagaimana? Pernah dengar HIV AIDS? Pernah Kak. Oke, di mana adik? Saya dengar dari sosialisasi dari puskesmas tempat. Oke, baik. Berarti informasi yang adik-adik dapatkan ini, yang satunya waktu di sekolah SMP, jadi ternyata ada kurikulum ya. Kemudian untuk adik Lydia sendiri itu ternyata melalui puskesmas ya. Oke, baik. Nah, selain melalui dua media ini, artinya melalui kurikulum di sekolah dan adik Lydia melalui puskesmas sosialisasi, selain itu ada tidak sepanjang SMA selama dari kelas 1 sampai kelas 3 saat ini ya, ada tidak lembaga atau mungkin badan pemerintahan yang datang membuat kegiatan dan menjangkau adik-adik langsung gitu, ada atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya ramah remaja, ada tidak adik? Seperti apa? Oke, berarti sama ya, sama dengan adik Lydia ya. Nah, adik Lydia sendiri? Selain puskesmas tadi diceritakan, adik Lydia pernah dengar tidak mungkin di lingkungan tempat adik Lydia beraktivitas? Untuk sejauh ini kayaknya tidak Kak. Oke, belum ada ya. Oke, nah mungkin adik berdua bisa ceritakan keseharian adik berdua selain aktivitas di sekolah, apa saja? Selain aktivitas di sekolah, saya juga punya bakat dan minat di luar sekolah juga. Oke. Itu seperti volleyball atau bola basket, terus bola voli dan badminton. Badminton, berarti adik juga berusaha untuk menyibukkan diri. Jadi ada aktivitas setelah sekolah. Nah, tidak capek adik? Semangat ya? Itu hobi, jadi tidak capek. Oke, luar biasa. Berarti ada aktivitas positif yang adik jalankan ya? Ya, betul. Oke, baik. Nah, adik Lydia sendiri, selain sekolah, apa kegiatannya adik? Kalau saya di rumah biasa sering membantu orang tua bekerja. Oke. Selain dari itu belajar atau kalau tidak kegiatan di gereja keagamaan seperti pelayanan atau beribadah. Oke, baik. Berarti adik Lydia ini ternyata selain di sekolah, adik Lydia juga memiliki kegiatan di luar sekolah, yaitu beliau juga aktif ya ternyata di lingkungan gerejanya. Luar biasa adik berdua ini, saya pikir profilnya cukup ya. Dan ternyata pemahaman AIDS-nya rendah. Ini saya kembali ke Bapak Domi ya. Oke, ini mungkin menjadi PR atau bagaimana tanggapan Bapak setelah mendengarkan nih remaja berdua, informasi yang mereka peroleh ini ternyata tidak disebutkan nih dari KPAD ya. Bapak Domi bagaimana? Mungkin mungkin ini menjadi solusi atau kedepannya seperti apa Bapak? Mungkin bisa diceritakan pendapatnya. Ya, tadi ada satu program yang kita akan fokuskan, yaitu pelibatan generasi milenial dalam upaya mencegah HIV/AIDS, yaitu dengan melakukan memberikan informasi kepada sesama milenial di berbagai forum orang muda. Itu di tahap pencegahan. Kalau dalam tahap penanganan atau pendampingan, generasi milenial juga bisa terlibat di dalamnya dalam bentuk mendampingi atau menjadi konselor
informal agar mereka memberikan informasi kepada dokter atau KPA untuk penanganan lebih lanjut. Jadi pelibatan generasi muda itu pada tahap pencegahan maupun pada tahap penanganan atau pendampingan kepada orang muda yang sudah terinfeksi agar mereka tidak menularkan kepada generasi muda yang lain. Rencana kami dalam pembentukan WPA Warga Peduli AIDS, kami juga akan membentuk namanya Pemuda Peduli AIDS di Kabupaten Belu. Oke, baik, Bapak Domi, terima kasih untuk jawabannya. Jadi itu masih menjadi rencana ya, kedepannya akan dibuat seperti itu, Bapak Domi. Nah, mungkin saya mau ke Dok dulu nih. Dok, mungkin bisa diceritakan nih, Dok, menurut pandangan Dok nih, artinya dari sisi medis atau selama ini sih mungkin yang dilihat ya, mungkin kegiatan dari dinas kesehatan ataupun lembaga yang kayak lembaga kesehatan yang sudah menjangkau remaja, apakah itu sudah ramah remaja atau belum? Baik, kalau menurut pandangan saya untuk kegiatan-kegiatan yang dari lembaga-lembaga pemerintahan untuk dalam rangka menanggulangi HIV/AIDS, mungkin yang saya lihat sendiri, mungkin untuk saat ini masih kurang. Sementara ini mungkin masih kurang dapat menjangkau remaja. Ya, karena mungkin biasanya dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan. Betul. Tetapi biasanya kan yang memberikan materi itu biasanya dari orang-orang yang tidak sebaya, istilahnya mereka dengan umur yang di atas daripada remaja, sehingga biasanya sih untuk anak-anak dengan umuran remaja seperti itu biasanya mereka akan lebih susah untuk menerima materi maupun penyuluhan itu dari orang yang tidak sebaya begitu. Oke, menarik ya. Nah, adik berdua nih mungkin boleh diceritakan nih, atau menurut nih kalian berdua, nih perlu tidak kegiatan seperti apa? Atau tidak perlu, apakah dengan sosialisasi yang telah adik-adik pernah ikuti, menurut adik-adik cukup tidak? Itu bisa tidak membuat adik-adik itu, cukup tahu aja nih, cukup tahu saja HIV itu seperti apa, atau perlu tidak ada wadah untuk membuat adik-adik itu lebih berkembang atau bagaimana ya bahasa yang tepatnya? Ya kira-kira seperti itu, perlu tidak wadah seperti itu? Menurut saya kayaknya perlu sekali, Kak. Perlu sekali ya? Iya, sekarang tuh remaja makin berkembang tuh melalui pergaulan. Mereka tuh semakin bebas. Mungkin dengan mengadakan program, mereka bisa semakin mengerti tentang AIDS dan mungkin lebih berhati-hati dalam pergaulan. Oke, jadi sebenarnya tanpa perlu dikasih selain diberi informasi, mungkin sebaiknya ada wadah biar adik-adik itu dilibatkan secara aktif ya. Benar, Kak. Oke, adik Edwin bagaimana? Sepakat tidak seperti itu, adik? Atau ada pandangan lain? Kalau dari saya sepakat sama teman saya. Ya. Tidak hanya cukup kalau hanya dengan bersosialisasi saja. Oke. Tapi juga harus bukan hanya berkata-kata, tapi melakukannya juga. Oke, tapi saya pikir seperti adik Edwin ini kan luar biasa ya. Sudah banyak kegiatan, artinya tanpa harus kegiatan-kegiatan ini. Saya pikir kegiatan itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan yang memang teman-teman punya komunitas karena hobinya sama. Nah, di lingkungan-lingkungan seperti itu kan tentu adik bisa nih mengembangkan kemampuan dan juga melakukan aktivitas yang positif ya, sehingga jarang adik untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak positif. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke bincang-bincang selanjutnya, saya pikir ini menarik, perlu dikupas pemahaman remaja dan mengenai HIV/AIDS dan juga persoalan remaja yang ada di sekitar kita, terlebih khusus di Kabupaten Belu sendiri ya. Nah, sebelum ini kita akan coba melihat pesan-pesan berikut ini. Halo, salam dan selamat buat komunitas Suara Milenial Batas yang telah berpartisipasi di dalam memperingati
Hari HIV Sedunia. Selamat. Halo, saya Putri Belu 2019 mengucapkan selamat Hari AIDS Sedunia. Dan juga saya mau mengucapkan selamat untuk pembukaan launching podcast Suara Milenial Perbatasan. Nah, teman-teman milenial, mari kita bersama bergandengan tangan kita cegah COVID, akhiri AIDS. Ayo teman-teman, semangat. Terima kasih. Oke, kembali lagi di Suara Milenial Perbatasan, sobat semua yang saat ini ada di tempat ini maupun juga yang sedang menyaksikan live dari rumah. Nah, luar biasa, kembali kita akan berbincang-bincang lebih lanjut ya. Tadi kita sudah sedikit dengar nih pendapat adik-adik dan juga menceritakan ya kegiatan mereka sehari-hari. Terlepas dari itu, saya juga mau tanya nih mengenai dukungan keluarga sendiri terhadap kegiatan yang sangat padat nih dari adik-adik. Nah, adik-adik mungkin bisa cerita dukungan keluarganya seperti apa, mensupport atau seperti apa? Kalau dari orang tua sih sangat mendukung dan mensupport saya untuk lebih mengembangkan bakat dan terus lebih giat belajar. Terus sama dengan apalagi Hari AIDS Dunia, orang tua juga mensupport kalau kita sebagai teman harus mengingati teman-teman. Oke. Sehingga lebih berarti dukungan keluarganya luar biasa adik Edwin. Nah, adik Lydia sendiri bagaimana dukungan keluarganya? Kalau untuk saya pasti tentu saja orang tua itu sangat mendukung. Apalagi kegiatan yang saya lakukan ini kegiatan-kegiatan yang positif, apalagi di bidang keagamaan. Itu orang tua saya sangat mendukung. Oke, baik. Terima kasih nih adik berdua sudah menyampaikan dukungan keluarga mereka berdua terhadap aktivitas mereka sangat luar biasa ya. Nah, mungkin ini saya mau kembali dulu nih ke Bapak Domi. Nah, dari KPAD sendiri melihat dukungan keluarga ini penting tidak dalam upaya menekan menekan jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Belu. Peranan keluarga menurut Bapak Domi penting tidak Bapak Domi? Apalagi keluarga ini sangat penting ya dalam hal ini yang tadi kita sudah dengar sendiri, adik berdua saja untuk melakukan kegiatan ini sangat disupport, dipush oleh keluarga. Nah, pandangan sendiri KPAD seperti apa Bapak Domi? Keluarga sebagai satu sel terkecil institusi pendidikan orang muda sangat-sangat penting dan strategis untuk pendidikan, pencegahan, dan penanganan AIDS. Karena semua harus berawal dari keluarga. Karena itu, program kami juga selalu ada sasarannya mulai dari keluarga. Dengan pembentukan warga peduli AIDS di setiap kelurahan dan desa, ini akan melibatkan keluarga-keluarga yang peduli AIDS dan anak-anak muda yang peduli AIDS di lingkungan keluarga itu. Oke, berarti ada ya program yang memang juga jangkauannya untuk keluarga yang memiliki remaja, Bapak Domi. Oke, baik. Nah, mungkin Dok, boleh nih Dok, mungkin menurut pendapat Dok sendiri nih, peranan keluarga ini penting tidak Dok? Dalam upaya memberantas kasus AIDS saja, kita langsung dulu berbicara peranan keluarga untuk membentuk karakter remaja khususnya ini seperti apa Dok? Baik, jadi kalau untuk saya sendiri, menurut saya memang peranan keluarga ini sangat penting untuk memberantas AIDS sejak dini. Karena selain dari yang sudah disebutkan oleh Pak Domi tadi, lalu keluarga yang suportif terhadap aktivitas dari anak-anaknya, seperti yang dikatakan oleh Ade Edwin dan juga Ade Lydia, keluarga juga seharusnya bisa memberikan, juga menjadi salah satu tempat untuk pendidikan awal mengenai kehidupan reproduksi pada ini. Memang karena di sekolah-sekolah mungkin walaupun di sekolah sudah dibahas, tapi kan tetap saja pasti anak-anak itu pasti akan mempunyai pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut mengenai itu, dan apabila mereka tidak bisa mendapatkannya atau tidak bisa mendapatkan sumber yang baik dari siapa, mungkin memang lebih baik dari keluarga itu yang memulai seperti itu. Terima kasih Dok ya. Saya pikir ini poin yang penting ya. Ternyata ini ada sinkron ada hubungan yang sangat erat antara remaja, dukungan keluarga terhadap remaja, dan sampai kepada pemberantasan HIV/AIDS. Jadi bisa menekan angka kesakitan itu. Apalagi kalau remaja diberdayakan dan ada wadahnya. Saya pikir kita sepakat itu. Nah, mungkin
saya akan kembali nih ke Kak Oda. Kak, selamat sore. Selamat sore. Oke Kak, ini luar biasa semangatnya Kak. Tetap semangat. Oke, luar biasa. Nah Kak, ini mungkin ini adalah hari AIDS, ini adalah hari orang dengan HIV/AIDS ya. Artinya ini kita akan merayakan luar biasa dengan membagi pengalaman dan juga kiranya pengalaman ini boleh bermanfaat bagi orang di luar sana ya Kak. Baik. Oke, nah Kak, saya mungkin ingin sedikit menggali. Pertama kali ketika Kak mengetahui mungkin Kak terkena HIV/AIDS itu apa yang dirasakan atau bisa diceritakan Kak? Pertama kali saya mengetahui status saya, istri saya sakit-sakitan, masuk rumah sakit ya. Dan terdiagnosa positif HIV/AIDS. Di situ waktu itu dokter menyampaikan statusnya, tapi masih melihat kondisi saya. Oh Saya ya. itu orangnya pemarah atau tidak, jadi dokter tidak harus langsung mengatakan itu tidak. Dia melihat orang ini pemarah atau tidak. Oh ya, jadi masih mau Dengan takut-takut begitu, untuk menyampaikan ya, masih melihat sikonnya. Perawat ngomong pelan-pelan dulu, akhirnya kalau sudah kayaknya sudah bisa diajak ngomong, baru dokter ajak ngomong saya bahwa istri saya ini sudah terinfeksi virus HIV. Oke, nah kondisi kakak sendiri saat mendengar bahwa istri terkena HIV/AIDS, apa yang dipikirkan? Yang saya pikirkan, saya itu kosong, merasa tidak terima. Iya. Jadi kalut, Iya. bercampur aduk rasa itu. Iya. Ya, begitu. Nah, setelah mengetahui atau saat itu, kira-kira kondisi fisik kakak bagaimana saat itu? Apakah dalam keadaan yang biasa saja, lemas atau bagaimana? Oh maaf itu, sebelum itu nih Kak ya, saya akan coba ini. Setelah itu kakak langsung diperiksa nih. Setelah mendapat informasi itu, apakah kakak langsung memeriksakan diri atau? Belum. Oke. Baru istri saya yang punya status itu. Dan inisiatif dokter untuk menganjurkan saya ke VCT untuk ngetes lanjutan. Jadi dia menanyakan juga ada anak kecil atau anaknya berapa. Jadi saya kasih tahu ya, anak saya ada 3, yang paling kecil 1,6 bulan. Wow. Jadi dokter menganjurkan alangkah baiknya dites. ke VCT untuk VCT, iya. pengambilan darah selanjutnya begitu. VCT itu voluntary counseling and testing ya, betul. Betul. Nah, setelah diperiksa? Setelah bagaimana? diperiksa, ya alangkah terkejutnya juga, rasa tidak terima bahwa saya juga positif. Anak saya yang kecil baru umur 1 tahun 6 bulan juga positif. Iya. Dan anak saya juga batuk-batuk terus. Dari situ dianjurkan untuk mulai ARV kalau sudah dinyatakan kondisi sehat, bisa minum ARV. Baik. Nah, bagaimana dengan tanggapan keluarga? Tanggapan saat keluarga waktu itu begini. Saya sebenarnya belum berani mengutarakan ke keluarga. Karena diri saya saja untuk menerima status ini sangat berat, apalagi orang lain. Jadi saya masih menyimpan ini biar saya yang tahu sendiri. Tapi rasa tekanan yang sangat besar. Jadi saya harus mengutarakan ini dengan keluarga saya terdekat yang saya percaya. Mau tidak mau itu saya harus utarakan. Jadi saya dengan keberanian saya mengutarakan keluarga ini, keluarga saya, kakak saya kandung. Dan puji Tuhan dia menerima saya apa adanya dan mensupport saya. Dan anak saya juga yang positif HIV. Baik. Nah, ini sebelum saya terlalu dalam nih, saya minta maaf, saya juga jadi ikut sedih ya mendengar kisah dari kakak sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin saya mau kembali ke Kak Dok. Mungkin boleh nih, dari tadi kita sudah menceritakan, menggali pemahaman dari orang muda dan
sudah dengar dari testimoni, kakak sendiri sudah menceritakan. Nanti mungkin Dok boleh menjelaskan nih, mungkin sekaligus merefresh pada hari AIDS ini, apa itu HIV/AIDS, kemudian cara penularannya seperti apa, media penularannya, dan ada tidak obat yang menyembuhkan? Terima kasih Dok, silakan. Baik, jadi untuk HIV/AIDS sendiri, HIV itu merupakan sebuah virus yang kepanjangannya itu Human Immunodeficiency Virus, di mana dia itu merupakan sebuah virus yang menyerang manusia dan menyebabkan penurunan pada sistem imunnya, seperti itu. Lalu untuk AIDS itu sendiri, AIDS itu merupakan Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana dia itu merupakan sindrom yang timbul setelah seorang manusia mengidap virus HIV itu, yang disebabkan karena penurunan daya tahan tubuh dari manusia tersebut. Oke. Nah, lalu untuk cara-cara penularannya, baik, untuk cara penularannya sendiri, dia menularnya melalui dua media yang paling sering, yaitu yang pertama melalui duh tubuh. Tubuh itu merupakan cairan seksual. Lalu yang kedua itu melalui darah. Untuk melalui duh tubuh itu biasanya akan transmisinya itu melalui hubungan seksual. Jadi apabila seorang yang memiliki virus HIV melakukan hubungan seksual dengan orang lain, itu akan menularkan virus itu kepada orangnya tersebut. Lalu untuk penularan melalui darah biasanya terjadi melalui, yang pertama itu melalui kontak dengan darah seperti dari transfusi darah. Jadi orang dengan HIV mendonorkan darahnya kepada orang yang tidak dengan HIV, atau bisa juga dengan jarum suntik. Itu biasanya terjadi pada daerah-daerah pada bidang kesehatan, biasanya pada perawat atau dokter yang sedang melakukan tindakan kepada pasiennya, lalu terpapar pada cairan darah dari pasien, seperti itu. Oke Dok, nah ini saya mendengar ya, walaupun sudah sering mendengar, tapi begitu di-refresh oleh dokter nih sepertinya ada perasaan takut nih, luar biasa ya ternyata. Nah, ini mungkin saya mau kembali dulu nih di kakak Oda ya. Bagaimana nih caranya kakak sampai dengan saat ini tuh bisa survive, bisa bertahan, bisa kelihatan sampai dengan saat ini tuh sehat sekali? Iya, baik. Seperti apa? Baik. Saya dari awal tertekan itu, saya inisiatif harus menerima diri saya apa adanya. Inilah saya, dan kita harus semangat, harus bangkit supaya imun naik. Setelah itu yang kedua harus ARV rutin. Saya bukan omong seumur hidup, tapi saya omong setiap hari. Setiap hari ya, dan itu harus rutin diminum harus ya? Harus rutin setiap hari. Alangkah baiknya tepat waktu. Baik. Di lain itu juga saya mendapat dukungan dari LSMC di Bethesda yang bersinergi dengan KPK dan pemerintahan Kabupaten Belu untuk membentuk saya menjadi seorang KDS yang melayani supaya saya yang biasanya baru terdiagnosa, saya masuk ke situ untuk memberi motivasi, pendekatan. Baik. Supaya, dia juga bisa survive dan bertahan seperti kakak. Luar biasa nih cerita pengalaman seperti ini. Nah, ini bincang-bincang kita ini semakin hangat ya, semakin lama semakin hangat. Tetapi mungkin kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kadin Kabupaten Belu mengucapkan Selamat Hari AIDS Sedunia. Mari bersatu cegah COVID dan akhiri AIDS. Selamat atas launching podcast Suara Milenial Perbatasan. Sukses selalu. Salam jumpa kembali ya Sobat Suara Milenial Perbatasan di mana saja berada, baik yang saat ini hadir di tempat ini maupun yang saat ini sedang menonton live streaming ini dari rumah. Nah, ini kembali lagi nih
Sebelum itu saya lupa, jangan lupa juga teman-teman untuk dukung kami Suara Milenial Perbatasan dengan cara like, komen, subscribe, dan share kepada semua orang agar pesan seperti ini boleh dilihat dan dinikmati serta ditangkap oleh semua orang. Oke, saya pikir kita akan lanjut dulu nih bincang-bincang kita ya. Baik. Wow, maaf mungkin saya terlalu bersemangat dan sangat berantusias untuk berdiskusi pada sore hari ini karena narasumber saya luar biasa semua nih. Nah, adik berdua nih, adik Edwin dan adik Lydia. Nah, kalian berdua. Oke, adik Edwin, mungkin boleh nih diceritakan tanggapannya adik Edwin ini setelah mendengarkan, wow luar biasa. Ternyata HIV/AIDS itu seperti ini. Nah, memang pernah dengar, tapi tanggapan adik sendiri bagaimana seperti ini? Tanggapan saya yang saya sudah dengar dari Kakak Oda sendiri, bahwa virus HIV ini merupakan virus yang sangat berbahaya. Oke, terlepas dari itu, oke ini virus yang berbahaya, tapi perlu tidak adik sebagai orang muda menyuarakan suara bahwa stop HIV/AIDS orang muda, mari kita mungkin kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif atau seperti apa adik menurut adik? Saya sangat menyuarakan sebagai remaja muda. Remaja milenial Atambua. Saya sangat antusias dalam apalagi melakukan sosialisasi kepada remaja muda. Jadi itu sih bunyinya sudah menjadi konselor atau konseling ya. Betul, baik. Nah, adik Lydia, saya pikir bagaimana adik Lydia mungkin beda dari teman Edwin? Kalau dari saya sih saya juga mendukung program ini, menyuarakan untuk memberikan sosialisasi mungkin melalui program yang sebelumnya tadi Bapak Domi bilang program pemuda AIDS, peduli AIDS. Nah, mungkin dari situ, mungkin dari program itu mungkin bisa pemerintah mengadakan kegiatan-kegiatan positif, mungkin saling membangun, mendukung atau memberikan semangat atau mungkin berkunjung ke teman-teman yang terhidap. Jadi memang sebenarnya program yang ramah remaja nih sepertinya yang diinginkan oleh orang muda berdua ini ya, remaja milenial ini. Nah, mungkin tadi juga saya lupa nih Dok, ada satu hal yang kelupaan sebelum saya mau lanjut bertanya kepada yang lain. Dok, nah ternyata nih mungkin perjalanan orang bisa diketahui terinfeksi HIV/AIDS itu apakah saat dia sakit langsung dites dinyatakan positif atau seperti apa nih inkubasinya maksudnya? Mungkin Dok bisa ceritakan. Baik, jadi untuk AIDS itu dia ada dua masa yang kita biasa sebut ininya. Yang pertama itu masa setelah dia pertama kali terinfeksi sampai dia terdeteksi positif pada pemeriksaan awal, pada screening awal. Itu biasanya sejak kita mendapatkan virusnya itu biasanya jaraknya antara 1 sampai 3 bulan. Itu kita bisa terdeteksi positif pada saat dilakukan pemeriksaan pada VCT. Di VCT itu kira-kira 1 sampai 3 bulan. Lalu setelah itu mereka akan memasuki window periodnya, masa jendelanya, di mana ini merupakan masa asimptomatik. Jadi pasien yang sudah positif HIV ini tidak akan mengalami gejala sama sekali, di mana dia tidak akan sadar kalau dia sebenarnya sudah terinfeksi apabila tidak periksa sebelumnya. Itu kira-kira berjalan sekitar 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, setelah 5 sampai dengan 10 tahun itu tergantung dengan jumlah virus dalam tubuhnya dan juga daya tahan tubuhnya pasien tersebut, biasanya dia akan mulai mengalami yang kita sebut sebagai AIDS. Jadi sindrom yang merupakan campuran dari berbagai penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita akibat dari penurunan daya tahan tubuh kita karena virus HIV tersebut. Baik. Terima kasih Dok. Nih, saya pikir saya perlu juga sedikit menegaskan bahwa dengan kita mengetahui informasi ini, kita perlu juga untuk berbagi kepada orang lain yang tidak tahu. Ini kaitannya mungkin dengan adanya stigma di masyarakat. Nah, mungkin saya mau tanya dulu nih ke Bapak Domi ya. Bapak Domi, mungkinkah ada data atau mungkinkah KPAD punya data pengaruh stigma terhadap angka kesakitan yang muncul? Silakan Bapak. Ya, terima kasih. WHO mengangkat tema tahun ini justru nomor 1 itu
adalah stop diskriminasi atau ketimpangan. Itu artinya dunia sudah merasakan bahwa stigma dan ketidakadilan itu sudah mengancam upaya untuk mencegah dan memberantas HIV/AIDS. Oke. Mengapa? Ya. Karena dengan adanya stigma dan diskriminasi, ODA yang terinfeksi, terutama generasi muda, ya, menjadi takut, menjadi tertutup, kehilangan percaya diri, sehingga produktivitas dan partisipasinya di dalam pembangunan menjadi kurang atau lemah. Dan itu sangat disayangkan karena itu dunia dan kita harus memerangi stigma dan diskriminasi karena itu berbahaya bagi semangat produktivitas generasi muda. Dan juga yang jelas bahwa stigma ini sangat menekan angka, artinya kita karena stigma orang tidak mau memberikan dirinya diperiksa, ya, dan akhirnya kita tidak bisa mendapatkan data yang akurat tentang angka kesakitan AIDS. Betul begitu, Bapak? Iya. Ya, kalau baik. Dia tidak mau berobat, dia mati. Baik, benar. Nah, saya mau tanya nih tentang stigma nih, mungkin langsung ke Kakak Oda sendiri, Kak. Selama ini yang dirasakan ya, Kak, ya apa betul nih Kakak juga merasakan Kak, stigma itu berpengaruh tidak, Kak? Baik. Ya. Stigma sangatlah berpengaruh bagi saya dulu. Ya. Karena stigma itu sendiri mematikan semangat hidup saya. Karena stigma menghalangi pekerjaan saya. Jadi sangat membatasi. Ya, membatasi pekerjaan saya karena stigma semuanya istilahnya menutup akses saya kemana-mana. Baik. Nah, mungkin ini kita lanjut ya. Mungkin saya pikir kita perlu juga nih untuk mendengar bagaimana pendapat sebaiknya apa nih tindakan yang dilakukan untuk memberantas HIV/AIDS, khususnya bagaimana nih ceritanya kita menurut narasumber yang hebat ini, apa sih yang sebaiknya dilakukan agar HIV/AIDS ini boleh ditekan, atau paling tidak iya sih boleh dicegah atau ditekan ya angkanya. Nah, mungkin saya mulai dulu nih dari Pak Dok. Baik, jadi menurut saya sendiri, pemberantasan HIV/AIDS ini tidak bisa kita harapkan hanya dari salah satu elemen masyarakat saja. Jadi memang harus mencakup keseluruhan elemen. Jadi dimulai dari masyarakatnya dari kelompok umur masing-masing, dari remaja, dewasa muda maupun orang yang sudah tua, lalu dari keluarga, lingkungan agama, gereja ataupun masjid seperti itu, dan yang terutama lagi dari pemerintah seperti itu. Dimana yang utama pada pemerintah ini yang diutamakan adalah kegiatan promotif preventifnya. Yang biasanya dijalankan oleh mungkin dari puskesmas ataupun mungkin dari lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan pemerintah, yang harus melakukan mungkin sosialisasi dan penyuluhan yang mungkin memang selama ini sudah sering dilakukan, tetapi untuk kedepannya agar bisa lebih menekan angka yang timbul pada usia-usia produktif, mungkin bisa saja dengan melibatkan para remaja, mungkin anak-anak SMA seperti itu yang bisa menjadi seorang yang bisa masuk ke dalam kalangan mereka sendiri dan pada akhirnya akan membantu untuk menyuarakan. Jadi pencegahan secara dini ya, Dok ya. Pencegahan secara dini. Jadi betul-betul bagaimana memberdayakan orang muda ini dari kapasitas satu kelompok umur usia 14 tahun ya, Dok ya. 10 tahun, Dok, 10 tahun. Ya. Baik. Nah, untuk remaja sendiri silakan Edwin. Menurut Edwin nih, apa yang harus dilakukan orang muda untuk memberantas HIV/AIDS? Silakan Win. Kalau menurut dari saya sih untuk kalangan muda untuk memberantas HIV/AIDS itu
dengan cara melakukan hal-hal yang berbau positif. Oke. Atau aktivitas-aktivitas yang membuat kita menjadi lebih sehat. Oke. Atau aktivitas-aktivitas yang sehat, begitu Kak. Oke, baik. Itu saja Win. Ada lagi? Oke, Adik Lydia, bagaimana nih pendapat Adik? Kalau menurut saya kurang lebih sama seperti Edwin. Iya. Kita sebagai remaja harus meluangkan waktu kita atau mengisi waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Oke. Mungkin belajar atau berolahraga, mengasah bakat, atau mungkin bagian keagamaan, mungkin beribadah seperti itu. Oke, jadi poin untuk adik berdua remaja artinya ada wadah yang kiranya ini bisa membuat adik-adik itu lebih aktif, bukan pasif. Oke? Oke, nah sekarang nih kita lanjut ke Kak Oda dulu nih. Oke, Kak Oda. Nah menurut Kak Oda sendiri apa yang harus dilakukan? Menurut saya yang harus dilakukan adalah satu, memberi sosialisasi, memberi edukasi supaya kesadaran tentang HIV/AIDS itu semakin besar di masyarakat. Kalau khususnya Kabupaten Belu. Itu harapan saya. Jadi KPAD, Dinas Kesehatan itu harus semua gencar melakukan sosialisasi. Semua lembaga pemerhati AIDS. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi, Kak? Selain itu juga testimoni. Perlunya testimoni. Di lain sosialisasi hanya teori-teori saja, itu juga masuknya kurang. Betul. Harus ada testimoni dari salah satu ODIF yang bisa atau benar-benar sudah keluar dari yang bisa bertahan dan keluar dari masa yang menurutnya sulit sekali, masa yang kusam dan gelap. Baik. Nah ini Bapak Domi, yang terakhir saya minta pendapat dari Bapak Domi. Nah, KPAD sendiri bagaimana gebrakannya untuk menjawab tantangan ini agar AIDS berakhir, stop AIDS? Bagaimana Bapak? Ya, khusus untuk generasi milenial, pertama, untuk yang masih sehat, jagalah diri dengan disiplin hidup sehat. Agar tenagamu tetap partisipatif kreatif untuk pembangunan. Bagi generasi muda tadi 117 yang terinfeksi, jangan kecil hati. Pergilah berobat, Anda masih dibutuhkan untuk pembangunan daerah ini. Terima kasih Bapak Domi, luar biasa sekali. Saya pikir kita perlu aplaus untuk diri kita sendiri ya, untuk semua narasumber yang pada sore hari ini sudah memberikan pandangan, pendapat, dan terlebih juga nih untuk adik berdua remaja yang sudah speak up pada sore hari ini ya. Nah, semoga pesan kita ini boleh tersampaikan ya. Terima kasih juga untuk Sobat Suara Milenial Perbatasan yang saat ini menyaksikan dari rumah live streaming ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini agar pesan AIDS hari ini boleh tersampaikan kepada seluruh orang, bahkan seluruh dunia. Nah, luar biasa. Nah, kita sampailah pada penghujung daripada bincang-bincang kita pada sore hari ini. AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan juga mematikan. AIDS masih merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh semua kalangan tentunya. Nah, mari mungkin ini bukan hanya menjadi perhatian dari sekelompok pihak, tapi semua orang perlu untuk memberikan perhatian yang ekstra untuk AIDS. Bagaimana caranya? Peran orang muda sangat dibutuhkan. Dengan cara pencegahan dini ini, maka diharapkan AIDS akan berakhir. Stop AIDS, stop HIV, stop AIDS, dan juga cegah COVID-19. Sekian Suara Milenial Perbatasan sore hari ini. Sampai jumpa di konten berikutnya yang lebih panas, lebih hot, dan lebih milenial. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini sehingga pesan ini boleh disampaikan dan boleh diterima oleh semua orang baik di kancah kabupaten maupun dunia. Selamat sore, salam sehat. Ya. Silakan minum, narasumber yang luar biasa. Terima kasih. Program kita, acara kita hari ini sudah berlangsung dengan baik dan sudah selesai. Ya, silakan.